Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama mohon maaf nih mengganggu waktunya karena sekarang ada tugas dari pendidikan guru penggerak di modul 31 itu untuk mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah di sini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Gimana Ibu, bisa nggak kalau begitu? Insya Allah kalau masih bisa menjawab, Ibu akan mencoba menjawab. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Biasanya kan Bu ya ngobrol-ngobrol santai saja ya, nggak tegang, soalnya saya juga deg-degan berhadapan secara resmi gitu langsung sama Ibu. Biasanya ngobrol biasa. Kan biasanya kalau di sekolah, apalagi Ibu yang sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, pasti banyak menghadapi permasalahan-permasalahannya ya Bu ya. Baik sekarang menjadi kepala sekolah ataupun mungkin dulu, dimana kasus-kasus di sekolah itu beragam ternyata ya, dilihat dari paradigma yang mungkin Ibu juga sudah tahu tentang apanya gitu. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui jawabannya secara langsung dari Ibu. Langsung saja ya Bu ya. Di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Seperti apa? Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena di setiap sekolah atau di instansi manapun, setiap masalah itu pasti ada. Betul. Pada saat kita menyikapi masalah yang mengidentifikasi masalah, biasanya kita akan, Ibu khususnya akan mengkonsultasikan masalah ke pihak atasan seperti pengawas atau pihak ke dinas pendidikan. Betul sekali. Sebelum langkah yang lebih jauh itu sebelumnya diselesaikan dulu di sekolah, ya. Diselesaikan, mencari sumber masalah dulu, apakah masalah itu datangnya dari guru atau masalah itu datangnya dari siswa ataupun dari orang tua. Diidentifikasi dulu, sekiranya bisa diselesaikan ya masalah itu kita selesaikan bersama secara musyawarah. Betul. Jadi mungkin dilihat dulu ya Bu dari masalahnya seperti apa, baru bisa menentukan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Dimana kan biasanya kasus itu berhubungan sama dilema etika itu kalau yang permasalahannya sih benar, tapi tetap bertentangan juga dengan kebenaran, kebijakan, nilai-nilai kebajikan. Adapun kadang masalahnya diidentifikasi apakah itu bujukan moral dalam artian oh itu masalahnya antara benar dan salah mungkin ya Bu. Jadi benar-benar bisa diidentifikasinya itu seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu Bu, kalau kita menemukan satu masalah di dunia pendidikan ini di sekolah kita misalkan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana menjalankan pengambilan keputusan? Dalam menyelesaikan masalah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, dua-duanya kita telah dulu. Betul. Kita cari alternatif ya, karena kalaupun dua-duanya mempunyai nilai kebajikan, betul, kita ambil yang terbaik. Yang terbaik di antara yang baik. Betul. Mudah-mudahan yang terbaik itu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Ya, betul seperti itu. Karena mungkin memang Ibu juga sebagai kepala sekolah seenggaknya tahu dalam istilah apakah ini kepentingannya secara pribadi atau bertentangan dengan orang lainnya banyak, atau misalkan berhubungan dengan rasa keadilan dengan lawan rasa kasihan gitu, atau bahkan antara kebenaran lawan kesetiaan. Dan mungkin satu lagi ada masalah di mana apakah itu bisa diselesaikan dengan jangka panjang atau jangka pendek gitu ya Bu ya. Di sini Bu, kadang yang pertanyaan ketiga dari
permasalahan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya langkah-langkah yang diambil, mengidentifikasi dulu masalah, Ya, merumuskan tujuan, betul. alternatif solusi. Ya, jadi kita cari beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu kita menentukan solusi atau kriteria solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan terakhirnya mengimplementasikan keputusan. Iya, bagus sekali. Implementasikan solusi itu, solusi yang telah kita pilih, kita implementasikan untuk menyelesaikan masalah. Betul, bagus sekali. Dengan sekarang yang saya sedang jalani pendidikan, di mana pas Ibu menyelesaikan masalah itu ada tahapan-tahapannya ya Bu. Terkait dengan saya juga sekarang belajar mengenai 9 langkah yang dapat menjadi panduan untuk mengambil suatu keputusan. Hampir sama seperti itu. Nah, di sini Bu, langkah hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Setiap sekolah ya pasti selalu ada ya dalam pengambilan keputusan, Ya. mana menjadi dilema, Betul. jadi dilema ya. Iya. Nah, ini kadang keputusan ini juga baik, ya itu juga baik. Jadi pada saat kita menyelesaikan kasus itu, biasanya kita identifikasi masalah dulu. Ini masalahnya apa. Setelah masalahnya kita ketahui, baru kita diundang. Betul. Ya, yang mengalami kasus itu kita undang. Setelah diundang, kita bicarakan. Mudah-mudahan yang kita panggil itu mau menerima apa yang menjadi masalahnya. Setelah dia menerima, baru kita di situ mengambil keputusan apa yang akan kita tindak lanjuti untuk menyelesaikan masalah etika ini. Iya, bagus sekali Ibu jawabannya. Tapi mungkin ya di dalam satu ini ada hal yang kadang selama ini Ibu mungkin anggap merupakan tantangan ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, tantangan seperti apa Bu kadang yang dihadapinya? Ya, tantangan yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah ya kadang karena tidak semua masalah bisa diselesaikan. Iya. Kalau misalnya bisa diselesaikan hari itu, kita selesaikan. Kalau misalnya bisa diselesaikan, tidak bisa diselesaikan hari itu, tapi tetap kita bikin rencana untuk menyelesaikan masalah itu. Tetap bersikap bijak. Betul, betul. Dan dengan hati dan kepala yang dingin. Jadi tidak menggunakan emosional. Betul. Kalau sekiranya masalah itu harus diselesaikan dan dituntaskan hari itu, kita selesaikan. Iya. Jangan berkepanjangan, kecuali misalnya kalau masalahnya yang berhubungan dengan anak didik atau pembelajaran, oke, kita selesaikan di lain waktu, kita jadwalkan. Iya. Tapi kalau misalnya masalah yang etika yang harus segera diselesaikan, kita selesaikan hari itu juga supaya tidak berkepanjangan. Ya, iya, dengan cara mengundang yang bermasalah. Kalau misalnya masalah etika, kalau semisal yang diundang sudah sulit untuk kita panggil, ya kita sambil silaturahmi boleh datang ke rumah. Iya, berarti benar jawaban Ibu, benar-benar istilahnya kita berpikir dulu apakah pengambilan keputusan itu udah melalui ketiga prinsip ya, yang tadi misalkan berpikir gimana nanti hasil akhirnya, apakah bisa mengecewakan atau enggak ya Bu ya, atau berpikirnya mungkin apakah memang antara aturan harus ditegakkan atau bagaimana gitu, dan juga berpikir ya kadang kawis ada di hati kita yang terdalam rasa peduli atau gimana. Sangat-sangat sesuai Bu dengan apa yang sedang saya pelajari. Tadi kesinggung juga Bu di pertanyaan sekarang yang nomor 6, hampir kejawab, di mana Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Nah, tadi agak kesinggung ya, nanti bisa diperjelas lagi.
Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki mungkin sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bisa merenungkan dulu atau berpikir dulu yang lainnya, dan ya seperti apa bentuk atau prosedur seperti yang ibu jalankan? Ya, tidak ada penjadwalan khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Ya. Kecuali untuk masalah yang membutuhkan waktu, ya, yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, itu kita bikin jadwal, dijadwalkan khusus dengan waktu yang khusus, dan melalui tahap-tahap, misalnya mencari dulu informasi, mengklarifikasi kebenaran benar tidaknya, betul tidak itu masalah itu terjadi. Setelah itu kita baru mencari solusi. Nah, setelah mencari solusi, kita berkumpul bersama, kemudian kita menyelesaikannya secara bersama-sama. Masya Kalau Allah. untuk penjadwalan secara khusus untuk itu tidak ada. Jadi dilihat bagaimana kondisi masalah itu sendiri. Betul. Hebat jawabannya, Bu. Sekarang lanjut ke nomor 7, di mana pertanyaannya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika, kita mencari dulu sumber orang-orang yang tahu persis mengenai kejadian dilema etika itu. Ya, setelah itu juga kita mencari informasi kebenarannya, sebab harus akurat ya. Betul. Mengenai dilema etika ini. Kalau sekiranya kita sudah mengetahui mengenai dari orang yang betul-betul melihat kejadiannya, kita sudah mengumpulkan informasi dari orang yang betul-betul melihat kejadian itu, kita mencari solusinya, kemudian kita berembuk dengan rekan-rekan sesama guru bagaimana cara menyelesaikan. Ya, bagus Bu jawabannya. Jadi Bu, pembelajaran juga buat saya. Dan nanti ini pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, karena kepemimpinan tidak hanya menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada di sekolah, tapi menjadi seorang pemimpin itu luas ya. Semua masalah yang ada di sekolah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, dan bagaimana cara kita menyelesaikannya, kita harus tetap dengan menggunakan hati sanubari ya, menggunakan hati nurani, karena juga ini kepentingan untuk kemajuan sekolah, juga untuk kepentingan pribadi, tetap harus menggunakan hati nurani supaya masalah bisa diselesaikan. Dan yang lainnya lagi, kita tetap harus bermusyawarah dengan sesama rekan, betul ya, dengan rekan-rekan guru, dengan teman sejawat, atau dengan atasan kita bisa meminta solusi, betul, meminta pencerahan bagaimana untuk menyelesaikannya, dan itu insya Allah sudah dilaksanakan. Betul sekali Bu. Jadi kadang di dalam pembelajaran ini kita memang banyak masalah-masalah yang dihadapi, tetapi kalau kita mungkin sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya, kita tidak akan pernah, keputusan yang diambil sama ibu itu tidak akan pernah merugikan kita semua ya. Justru pengambilan keputusannya diambil itu justru yang terbaik dari yang baik, sama sekali tidak merugikan tetapi menguntungkan ke semuanya. Ya, alhamdulillah Ibu, dari semua pertanyaan ini, ketika sekarang saya belajar di pendidikan guru penggerak, alhamdulillah ternyata memang mungkin di pembelajaran Ibu di diklat-diklat yang sebelumnya ternyata hampir-hampir mirip dengan sekarang yang saya pelajari, di mana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu kita harus tahu dulu ketika menghadapi kasus itu, apakah ini masalah dilema etika atau apakah ini masalah bujukan moral. Ketika kita sudah tahulah
masalahnya yang akan kita hadapi dari salah satu itu, kita juga sebagai saya khususnya sebagai guru juga belajar menyikapi ketika kita menyelesaikan masalah, harus tahu mengenai memahami prinsip pengambilan keputusannya ya Bu ya, yang tadi sudah Ibu nyinggung-nyinggungnya. Dan yang terakhir, ketika kita tahu masalahnya apa, terus paradigma dari masalah itunya seperti apa, prinsip pengambilan keputusannya juga seperti apa, kita harus jalani atau laksanakan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusannya itu ya Bu. Dan akhirnya ketika masalah itu muncul dan kita sudah tahu semuanya, pengambilan keputusan terjadi bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya bisa sangat memuaskan untuk semuanya. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu? Atau nasihat buat saya untuk kedepannya bagaimana dalam cara pengambilan keputusan untuk menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah gitu? Iya. Karena pada prinsipnya semua manusia adalah pemimpin ya. Iya. Jangankan kita yang sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran yang keras, ibu sebagai kepala sekolah adalah pemimpin dan manajerial, pemimpin pembelajaran di sekolah gitu ya. Ya kita harus pandai-pandai dalam menyikapi setiap masalah yang datang menghadapi kita. Iya. Apapun masalah itu ya kita selesaikan. Bila masalah itu harus segera diselesaikan, kita selesaikan, jangan berkepanjangan. Kalau sekiranya masalahnya membutuhkan solusi, masukan dari yang lain, kita minta masukan dan solusi dari yang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah musyawarah. Ya, kalau sekiranya masalah itu kita butuhkan dengan diselesaikan dengan secara musyawarah, kita musyawarahkan bersama teman-teman, bersama rekan, bersama warga sekolah, supaya keputusan itu tidak hanya tidak merugikan salah satu pihak dan juga tidak menguntungkan salah satu pihak. Terima kasih sekali Ibu. Semua ilmu-ilmu tentang pengambilan keputusan insya Allah akan saya laksanakan dengan baik ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Ibu ya, bisa memenuhi istilahnya untuk mendukung tugas saya di pendidikan guru penggerak. Dan mohon maaf sekali lagi dimana mungkin saya sebagai pewawancaranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum Ibu pahami atau bagaimana, belepotan lah istilahnya ya. Mohon maaf sekali karena mungkin di sini juga saya proses belajar ya Ibu, proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Ya, sama-sama kita sama-sama belajar. Ya. Semuanya belajar ya. Siap Karena Ibu. Guru tidak pernah berhenti untuk belajar. Siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Silahkan dilanjutkan istirahatnya atau apakah sekarang jam pulang? Selamat istirahat. Lanjutkan aktivitas yang lainnya. Ya, Assalamualaikum.